Apakah kamu masih bisa mengenali mukjizat yang Tuhan kerjakan dalam dirimu di saat paling kacau dalam hidupmu? Hari yang diberkati untuk kita semua. Inilah refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Raja Ahaz dari kerajaan Yehuda bukanlah raja yang baik. Ia dianggap sama jahatnya dengan raja-raja Yehuda dan Israel yang paling buruk. Nabi Yesaya melihat Ahaz sebagai seseorang yang kurang memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan, dan ia menjadi simbol bagi bangsa yang juga kurang iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Raja dan rakyat bergantung pada warisan dinasti Daud sebagai tanda perjanjian mereka dengan Tuhan yang akan melindungi raja pilihannya dan kotanya dalam keadaan apapun. Namun ketika menghadapi invasi Asyur yang nyata, hati raja dan rakyat gemetar, seperti pohon-pohon di hutan yang digoyang angin. Nasihat Yesaya kepada raja adalah tetap tenang dan tidak takut, karena serangan itu tidak akan berhasil dan akan segera berakhir. Jelas bahwa janji ilahi untuk meneguhkan keturunan Daud bergantung pada iman sang raja. Jika ia tetap setia, maka kerajaan Ahaz akan tetap kokoh. Yesaya bahkan memberitahu Ahaz tentang tanda seorang perawan yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Namun nasihat Yesaya tidak didengarkan. Raja tidak mengikutinya, malah mengirim emas dan perak kepada Raja Asyur dan menjadi bawahannya. Kemudian Damsyik dihancurkan, dan Samaria hanya bertahan sekitar 1 dekade lagi. Ahaz menjadi alat bagi bangsa-bangsa kuat di sekitarnya, yang ia cari bantuannya dengan menyembah berhala-berhala mereka, bahkan mempengaruhi rakyat Yehuda untuk ikut menyembah. Dalam bacaan Injil hari ini, kita kembali pada peristiwa kabar sukacita yang kita rayakan hari ini. Kita mengingat bagaimana Maria berkata kepada malaikat Gabriel, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Namun sejak saat itu, jika dilihat secara manusiawi, hidupnya tampak penuh kekacauan. Pertama, pernikahannya dimulai dalam keadaan yang tidak ideal. Maria sudah mengandung saat masih dalam masa pertunangan dengan Yusuf, dan ia menghadapi kemungkinan diceraikan, bahkan dirajam. Ia bisa dianggap sebagai aib bagi keluarga dan memalukan bagi Yusuf, hingga pembatalan pertunangan secara diam-diam pun dipertimbangkan. Kemudian, Maria mungkin berada dalam keadaan ekonomi yang sulit. Saat sensus diperintahkan oleh Kaisar Romawi, Caesar Augustus, Maria dan Yusuf harus kembali ke Bethlehem untuk mendaftar. Tetapi tidak ada tempat bagi mereka untuk menginap. Masuk akal. Jika mereka memiliki cukup uang, mereka bisa mendapatkan tempat yang layak. Namun Yusuf hanyalah seorang tukang kayu.
dengan penghasilan sederhana. Maria harus melahirkan Yesus dalam kondisi yang sangat tidak layak, bahkan meletakkannya di palungan. Akhirnya, negerinya berada di bawah penindasan kekuasaan asing. Bangsa Romawi adalah penjajah yang menuntut pajak. Lebih buruk lagi, para pemimpin mereka sendiri, baik sipil maupun agama, juga bersikap menindas. Itu adalah dunia yang berbahaya untuk melahirkan seorang anak. Sapaan malaikat Gabriel kepada Maria begitu indah, tetapi kenyataannya tampak sangat berbeda. Peristiwa-peristiwa di sekitar Maria tampak jauh dari ideal. Namun di tengah kekacauan dunia itu, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, lahir melalui dirinya. Saat kita hanya melihat kontras, Tuhan melihat lebih dalam. Ia sedang bekerja memberikan mukjizat. Namun itu membutuhkan iman seperti yang dimiliki Maria. Iman yang terus merenungkan segala sesuatu untuk memahami maksud Tuhan dan mampu melihat mukjizat di balik tantangan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di surga, aku memuji dan bersyukur kepadamu karena Engkau memberi kami rahmat untuk melihat segala sesuatu dengan mata iman. Tolonglah aku agar lebih peka dalam menemukan suara-Mu dalam peristiwa sehari-hari hidupku. Semua ini aku mohon dalam nama Yesus yang kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga kita, saudara-saudari. Tuhan memberkati Couples for Christ dan iman Katolik kita.